Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya yang sudah berkenan menghadiri presentasi kita. Seperti kemarin saya sudah presentasi, insya Allah saya mau mencoba mempresentasikan sesi 5 karena kemarin saya salah sesi ya. Ibu-ibu mata Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Terima kasih sudah hadir. Seperti yang kita tahu, eh, tadi saya sama Bu Reni sama ya tentang merancang asesmen SKLIT. Sebelum kita merancang SKLIT, Bu, kita harus paham dulu yang namanya sebagai guru, sebagai pimpinan atau sebagai pendidik yang menjadikan tolak ukur kita adalah SKL. Maka kita juga harus memahamkan semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran di sekolah tentang SKL ini. Jangan sampai ada guru yang belum memahami, karena SKL ini adalah merupakan tolak ukur kita dalam mencapai tujuan. Kalau menurut Ibu, apakah anak-anak sudah mencapai eh, apa namanya kompetensi yang terbaiknya? Pernah nggak kita memberikan apakah anak-anak sudah mencapai potensi terbaiknya? Tentunya kita tidak bisa mengukur kalau kita tidak menyiapkan alat ukurnya. Nah, asesmen ini merupakan cara kita mengukur sejauh mana mereka telah menguasai kompetensi yang diharapkan. Nah, di SIT sendiri kita sudah diberikan eh, standar kompetensi lulusan, di mana ada 6 dimensi. Ya, di sini fokusnya tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Berarti kita eh, kalau dikaitkan dengan kurikulum Merdeka, pasti kita juga sudah dapat ya Bu ya, karena di kurikulum Merdeka juga beriman bertakwa itu sudah ada. Terus yang kedua, penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus selanjutnya, penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi, apapun kurikulum yang pemerintah kasihkan, sebetulnya di SIT itu sudah lengkap. Jadi, mau diganti kurikulum apapun, insya Allah kita sudah paham. Nah, yang harus kita pahamkan adalah SIT kita kepada guru-guru kita. Karena yang menjalani pembelajaran di kelas adalah guru. Begitu juga dengan orang tua. Karena antara orang tua, guru, dan juga lingkungan kita sebenarnya harus saling terintegrasi ya, saling bersinergi. Ibaratnya begini Bu, ketika kita membangun sebuah fondasi yang kuat, yaitu dengan pembelajaran, nah, asesmen adalah fondasi yang akan menopang kita dalam merancang pembelajaran. Contohnya sebegini Bu ya, ketika kita membangun sebuah rumah, yang paling utama itu apa? Fondasi. Sementara anak yang kita ajar ada di pada fase pondasi, maka kita harus memberikan eh, alat ukur yang sangat kuat dan juga tepat. Kenapa? Karena ini yang akan memastikan bagaimana cara anak-anak nanti menghadapi masa depan mereka. Lalu bagaimana Ibu cara kita merancang SKL itu? Yang pertama pastinya kita yang tadi seperti yang awal yaitu kita memahami SKL. Lalu setelah itu apa kita menentukan indikator yang kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Ana ya. Bagaimana cara kita menyusun CK, ICK, dan KKTP. Itu juga salah satu asesmen. Apakah tepat? Apakah sudah tepat? Programnya sudah tepat? Karena kalau tujuannya sudah ditentukan tetapi programnya salah atau mungkin tidak tepat atau alat yang digunakan tidak tepat, maka kita tidak bisa mencapai tujuan yang ada di SKL itu. Maka dari itu kita harus menentukan indikator. Seperti yang kemarin sudah disampaikan ya, bagaimana cara kita menyusun CK, ICK, dan juga KKTP, maka kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkoordinasi dengan yang ada di sekolah. Siapa? Yaitu guru. Apakah kita perlu melibatkan orang tua? Tentu perlu. Maka kita juga harus merancang program bagaimana mencapai SKL. Nah, ini yang terbaru yang kita pelajari kemarin, yaitu kita menggunakan eh, Understanding Based Design atau UDB ya.
fokusnya apa? Fokusnya adalah kita pada pembelajaran anak dan juga asesmen harus tepat, harus ditentukan. Kalau kita sudah yang paling pertama kita tentukan adalah tujuan pembelajaran Ibu ya, barulah kita menentukan capaiannya, terus indikatornya, setelah itu programnya, kegiatannya apa, kita harus lengkap. Karena kalau kita tidak lengkap, maka kita tidak bisa mengetahui apakah kita bisa mencapai SKL atau tidak, berhasil atau tidak. Nah, asesmen ini juga sangat berguna buat kita untuk mengetahui program-program kita bisa mencapai atau tidak. Apakah kita bisa tahu kalau kita tidak membuat rancangan tadi? Lalu bagaimana Ibu? Apakah SKL ini, asesmen ini ada manfaatnya, ada tujuannya? Pastinya ada Ibu Bu ya. Kalau kita apa tidak ada manfaatnya, maka kita juga tidak akan membuat asesmen ya. Bagaimana cara kita mengetahui keberhasilan? Maka kita bisa tahu dari asesmen yang kita susun. Yang pertama, tujuan asesmen adalah untuk mengetahui perkembangan anak. Untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, maka kita memerlukan SKL. Lalu strategi sekolah bagaimana untuk mencapai SKL? Yang pertama yang tadi kita harus menganalisis dulu, menganalisis SKL, memahami SKL, apa saja yang ada di dalamnya. Terus yang selanjutnya kita membuat pemetaan antar fase ya, karena usia 3 sampai 4 tahun dengan 4 sampai 5 tahun pastinya kita berbeda. Maka kita perlu menyusun pemetaan setiap kelas. Lalu kita merancang strateginya. Dan juga biaya juga biaya dukung dari sekolah itu juga sangat penting. Karena kalau tidak ada, maka tidak akan terlaksana. Terus yang tentunya kita harus menentukan teknis dan juga instrumen untuk memastikan pencapaian. Nah, Ibu yang saya hormati, program-program itu sangat penting ya, kita susun di awal. Yang pertama yaitu program intrakurikuler atau kegiatan belajar mengajar di kelas. Ini berkaitan dengan modul ajar yang disusun harus sesuai dengan rancangan asesmen yang sudah disusun tadi. Misalkan mengenal rukun iman, maka program apa yang tepat, asesmen apa yang akan digunakan, terus teknik penilaiannya seperti apa, dan itu harus sudah ditentukan. Terus yang selanjutnya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini juga salah satu strategi dalam mencapai SKL. Dan selanjutnya yaitu program ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler ini juga tidak apa antar sekolah ini pasti tidak sama ya. Ada yang memiliki ekstrakurikuler. Kalau di sekolah saya ekstrakurikuler itu tentang fit, terus mewarnai. Kalau untuk playgroup kita mengkhususkan tentang life skill. Jadi kita sesuaikan dengan perkembangan anak. Di playgroup maka yang kita kuatkan adalah tadi eh, penguasaan life skill-nya atau otot-otot persiapan literasinya. Terus untuk budaya sekolah, kita juga bisa membuat program seperti pembiasaan perilaku, mengucap salam, dan lain sebagainya. Dan setiap budaya sekolah ini juga pasti antara sekolah satu dengan yang lain pasti juga berbeda. Nah, inilah yang harus kita pertahankan, harus kita eh, rancang dengan baik bagaimana cara sekolah mencapai SKL. Terus selanjutnya, program-program ini bisa kita jadikan patokan buku dalam merancang asesmen ya. Ya, salah satunya yaitu kepemimpinan karakter bahasa. Bagaimana cara kita memimpin? Kita bisa membuat lomba-lomba misalkan anak-anak pidato di depan atau dalam rangka memperingati Maulid Nabi ya, kita bisa bikin lomba pidato. Nah, ini juga bisa eh, membantu anak dalam memunculkan jiwa kepemimpinannya. Terus keterampilan sosial. Itu juga kita bisa programnya seperti contohnya outing class ya. Kita bisa bagaimana cara berinteraksi mereka di kehidupan nyata. Kita bisa ajak anak-anak untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Terus yang ketiga, wirausaha entrepreneurship ya. Di saya juga biasa menggunakan marketing yang paling gampang. Bisa juga melalui main peran berjual beli. Ini juga salah satu program yang bisa kita susun dalam rancangan asesmen.
Terus yang selanjutnya itu pola perilaku hidup sehat ya. Eh, saya rasa hampir semua sekolah bisa memakai program ini. Salah satunya seperti mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya, dan saya rasa semua pasti sudah menyusun asesmen ini. Alat apa yang digunakan juga pasti sudah disusun. Terus selanjutnya yaitu program pola hidup gemar ibadah dan bangga berislam. Nah, salah satu program di sekolah yang bisa kita gunakan untuk merancang asesmen ini, biasanya kalau di hari Jumat, kalau di saya itu program berinfak dan berbagi. Ya, ini sudah salah satu kita untuk menunjukkan betapa mulianya eh, apa namanya anak bangga dengan menjadi anak Islam ya, karena di situ bagaimana cara kita mengajarkan anak untuk berbagi, keterbiasaan untuk berinfak dan untuk membantu sesama, dan juga bagaimana kita apa namanya membantu Palestina ya. Kemarin kita juga sudah galang donasi dan lain sebagainya. Ini kita bisa masukkan ke dalam salah satu rancangan asesmen untuk mencapai SKL yang ada di SIT. Dan juga mengenai minat dan bakat, ini contohnya kita bisa mengajarkan anak-anak ketika ada perlombaan ya, mengikutan mereka. Dan di ekskul kita juga bisa, saya pernah datang di NH itu ada ekskul bela diri, terus ada menjadi reporter. Nah, kita bisa juga merancang itu di sekolah kita ya. Kalau di sekolah saya untuk mengembangkan minat bakat ini saya lebih memasukkan ke kegiatan ekskul mewarnai saja. 1 menit lagi, Bu. Heeh. Terus untuk keterampilan penalaran dan penelitian juga kita bisa gunakan untuk penguasaan informatika. Nah, jadi Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa asesmen ini sangat penting buat kita ya. Karena dengan kita merancang asesmen yang benar, maka kita juga bisa mencapai SKL yang sudah kita terapkan. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali poin-poin penting tadi yang kita bahas bahwa untuk mencapai SKL, maka asesmen skil ada alat yang sangat penting untuk mengukur capaian pembelajaran anak. Yang kedua, dalam merancang asesmen kita perlu memperhatikan kesesuaian dengan SKL dan juga karakter anak serta tujuan pembelajaran. Maka ketika hasil asesmen harus dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan saya yakin dengan pemahaman yang mendalam tentang asesmen SKL, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi anak kita. Dengan merancang asesmen SKL yang baik, kita tidak hanya sekedar mengevaluasi anak, tetapi juga membuka pintu bagi mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Mari kita jadikan asesmen sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan dan Jangan lupa perkembangan record, anak Bu. secara holistik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada